Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran seni budaya kelas 11. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat mengapresiasikan tentang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang kedua, siswa dapat menampilkan sikap apresiatif terhadap seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, anak-anak, pada bab pertama ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang kedua, pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Yang ketiga, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Lanjut. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, Ibu akan mengingatkan kepada kalian apa yang dimaksud dengan apresiasi seni rupa. Di kelas 10 dulu kalian sudah pernah menjelaskan tentang apa apresiasi seni rupa. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali apa itu apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Lanjut, menurut Brian G. Wilson, apresiasi seni memiliki 3 domain, yakni yang pertama, perasaan. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Yang kedua, penilaian terkait dengan nilai seni. Dan yang ketiga, empati terkait dengan sikap hormat kepada profesi seniman, yaitu perupa atau pelukis, pematung, penggrafis, pengeramik, pendesain, pengria, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty, rasa keindahan. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam hal kita memilih-milih pakaian, pasti kita akan memilih pakaian yang serasi atau pantas kita gunakan agar kita terlihat cantik dan menawan. Nah,
Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan, yaitu sensasi atau reaksi panca indera kita mengamati seni. Yang kedua, emosi atau rasa keindahan. Terus yang berikut, impresi atau kesan pencerapan. Dan yang berikut, interpretasi atau penafsiran makna seni. Yang berikut, apresiasi atau menerima dan menghargai makna seni. Dan yang terakhir, evaluasi, menyimpulkan nilai seni. Aktivitas tersebut berlangsung ketika seorang pengindra karya seni biasanya diikuti dengan aktivitas berasosiasi, melakukan komparasi, analogi, diferensiasi, dan sintesis. Pada umumnya, karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Pembahasan yang berikut, bagian B, tentang pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya, dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Dengan demikian, kalian menjadi kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan berdasarkan kualitas karya seni dan pengakuan serta penghargaan yang diperolehnya baik dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, sebelum lanjut, Ibu Rin mau bertanya, siapakah seniman atau budayawan di daerah kita atau daerah Kabupaten Poso? Pasti kalian ada yang tahu, ada pun yang belum tahu. Nah, Ibu Rin akan katakan siapa seniman atau budayawan daerah Poso. Yang kita kenal ada 2 orang. Yang pertama yaitu almarhum Bapak J.S. Hockey atau almarhum Bapak Justinus Hockey. Dan yang kedua yaitu Bapak Rein Puragombo. Kalau Bapak Rein sekarang tinggal di daerah Poso. Nah, bagian yang ketiga pembahasan kita tentang mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, perlu kita pahami terlebih dahulu hakikat dan pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Menurut Kunca Diningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep. Yang kedua, kebudayaan sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan.
Dengan mengenal, memahami, dan menghargai budayanya sendiri, orang dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik, bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Mengembangkan sikap ramah, rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan, lingkungan sosial, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Nah, yang bagian terakhir yang kita akan bahas pada saat ini tentang interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar apresiasi seni, diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Sikap demokratis misalnya akan tercermin ketika kalian mengacu kepada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif. Dari perolehan kehidupan berbudaya dalam proses pembelajaran di sekolah dan dari interaksi kalian dengan dunia seni atau kunjungan pameran, museum, galeri, sanggar atau pergaulan langsung, misalnya dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan pameran di sekolah dan lain-lain, diharapkan kalian dapat berinteraksi dengan santun dan efektif dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas, termasuk lingkungan seni budaya di mana kalian bermukim. Dengan sikap budaya seperti itu, maka kalian dapat mengamalkan perilaku positif dan optimistik dalam berinteraksi dengan masyarakat seni rupa, seni pertunjukan, dan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Nah, kesimpulan dari materi kita pada saat ini yaitu apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, menghargai nilai-nilai keindahan, keberagaman, dan kaidah artistik eksistensi karya seni rupa. Sikap apresiatif ini terbentuk atas kesadaran akan kontribusi para seniman bagi bangsa dan negara atau bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Pengenalan akan tokoh-tokoh budaya berupa murni, pendesain, dan pengria dan reputasinya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Nah, setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan perasaan keindahan. Sadar atau tidak, manusia menerapkan rasa keindahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas kesenirupaan, baik dalam proses penciptaan, pengkajian, dan penyajiannya, senantiasa dipandu oleh rasa keindahan yang sifatnya esensial dalam seni. Pada hakikatnya, pengalaman menikmati rasa keindahan itu memberikan kebahagiaan spiritual bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah selayaknya manusia mensyukuri anugerah Tuhan itu dan memuliakan namanya. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini,
Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama soalnya yaitu tuliskan biografi ringkas tokoh pelukis yang kamu senangi. Yang kedua, uraikan dengan ringkas pemahaman kamu tentang 3 domain apresiasi seni. Dan yang ketiga, jelaskan proses kegiatan apresiasi seni dengan pendekatan saintifikasi atau saintifik. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugasnya lewat WA. Terima kasih. Pertemuan kita berakhir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.